Halo guys, kembali lagi bersama saya Eko di Eclipse Official. Sebagaimana teman-teman lihat bahwa saat ini kita sedang berkunjung ke kota Purwokerto. Dan ini merupakan kali keempat saya singgah di kota ini. Dan kita akan menginap nih guys di salah satu hotel yang notabene terbaik di kota Purwokerto. Nah, namanya Java Heritage Hotel Purwokerto. Java Heritage Hotel Purwokerto ini terletak di Jalan Dr. Angka nomor 71 Kota Purwokerto, Jawa Tengah guys. Java Heritage Hotel Purwokerto ini juga mengklaim sebagai hotel lokal yang berstandar internasional nih guys. Karena memiliki 169 kamar, 13 ruang pertemuan, grand ballroom, dan juga pusat konvensi. Nah, selain itu, Java Heritage Hotel Purwokerto juga mengklaim dirinya sebagai satu-satunya hotel yang memiliki tempat parkir terluas di kota Purwokerto guys. Karena sanggup menampung kendaraan hingga 500 mobil. Wow, luas juga ya. Selain memiliki fasilitas parkir yang luas, Java Heritage Hotel Purwokerto ini juga memiliki tempat penjualan cenderamata nih guys. Dan juga dilengkapi dengan beraneka macam fasilitas hiburan dan kesehatan. Antara lain ada klub, terus kemudian spa, fitness center, dan aerobic studio. Java Heritage Hotel Purwokerto juga mengklaim bahwa kolam renangnya merupakan kolam renang terbesar dan terbaik di Jawa Tengah nih guys. Karena memiliki lebar 96 meter persegi. Tapi karena sudah malam kita belum bisa menikmati nih fasilitas dari kolam renangnya. Oke guys, kita tinggalkan lantai 1 dan kita menuju ke lantai 5 dari hotel ini guys. Di lantai 5 hotel ini terdapat restoran dan juga kafe. Nah, kalau pagi nih guys, restoran ini dipergunakan untuk sarapan pagi seluruh tamu hotel secara gratis guys. Tapi kalau malam kalian masih bisa order kok sebenarnya di restoran ini sambil menikmati suasana dan juga desain interiornya nih guys. Desain interior yang minimalis dan juga didominasi warna pastel ini pastinya akan membuat kamu merasa nyaman dan juga homey banget nih guys. Nah, kalau kalian keluar dari restoran ini kalian akan mendapati cafe yang nuansanya itu cafe banget gitu guys. Jadi kalian bisa menikmati live music sambil menikmati makan malam kalian bersama keluarga. Nah, kalau kalian sudah selesai menikmati makan malam bersama keluarga guys, kalian bisa menuju ke kamar masing-masing. Kebetulan Eclipse dapat di lantai 3 di kamar 323 nih guys. Nah, begitu lift terbuka kalian akan mendapati ruang tamu nih guys yang cukup besar. Nah, di ruang tamu ini kalian bisa menerima tamu nih guys kalau nggak mau nerima tamu di dalam kamar. Ruang tamunya menurut saya cukup lumayan besar nih guys, dan ini menambah kesan yang sangat luxury dari hotel ini. Dan yes, kita menuju ke kamar, tepatnya di kamar 323 guys. Kamarnya sudah dilengkapi dengan akses card guys. Jadi kalau mau masuk kalian tinggal tempelkan aja cardnya dan pintunya terbuka. Wah, ini kamar kita nih guys. Sebagai informasi nih guys, tipe kamar yang kita saat ini nikmati adalah tipe kamar terendah di hotel ini ya. Namun kalau kita lihat fasilitasnya sudah dilengkapi dengan kamar mandi dan juga tempat tidur nih guys. Kalau kamar mandinya itu standar ya, ada toilet duduk, kemudian ada ruang showernya juga, dan juga dilengkapi dengan wastafel dan peralatan-peralatan lainnya yang standar hotel bintang 5 pada umumnya nih guys. Nah, kalau kita keluar dari kamar mandi, kita akan menjumpai lemari pakaian yang telah dilengkapi dengan safe deposit box, di mana safe deposit box tersebut dapat dipergunakan oleh rekan-rekan untuk menyimpan barang-barang berharga selama rekan-rekan menginap di hotel ini nih guys. Jadi nggak perlu khawatir lagi apabila kita akan meninggalkan barang-barang berharga kita di dalam kamar. Namun tetap kudu mesti waspada ya guys. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab berhasil mengambil barang-barang berharga kita dari dalam kamar kita. Ingat kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah.
Oke, sekarang kita akan melakukan review terhadap kamarnya. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa kamar ini merupakan tipe kamar terendah di hotel ini ya. Namun kalau kita lihat dari luas kamarnya, fasilitasnya, dan kondisi fisik dari kamarnya, ini sudah sangat mewah sekali ya. Dan yang membuat saya takjub adalah harga kamarnya nih guys. Karena harga kamarnya itu di luar perkiraan kita. Karena hari ini harga kamar tersebut dibanderol seharga Rp550.000 saja semalam. Nah, kalau tadi teman-teman sempat lihat di kamar mandi ada bungkusan ini nih guys. Nah, ini gue juga kepo juga nih. Kira-kira ada apa sih di balik bungkusan ini? Nah, kalau nggak salah tebak nih guys, kalau saya lihat penerawangannya, kayaknya ini perlengkapan mandi yang sengaja disediakan oleh hotel untuk keperluan para tamunya nih guys. Dan menurut pendapat saya, perlengkapan mandi ini jadi terlihat makin mewah ya guys, dan makin eksklusif gitu. Nah, apakah isinya juga se-eksklusif itu? Yuk sama-sama kita unboxing nih guys. Oh ya, bagi kalian yang lihat bahwa saya membuka dengan satu tangan, bukan berarti saya itu malas megangnya ya, tapi karena tangan satunya lagi megang kamera nih guys. Nah, ini adalah pembungkusnya dan ini adalah isinya nih guys. Perlengkapan sederhana lah dan standar di hotel ya. Nah, ini baru saya tahu kenapa harus pakai bungkus ini guys. Karena peralatan-peralatannya dibungkus hanya dengan plastik seperti ini guys. Tapi ini relatif banyak ya. Dan apa aja isinya? Yang pertama adalah shower cap. Untuk saya secara pribadi saya tidak pernah memakai shower cap ya guys. Tapi untuk beberapa wanita yang berambut panjang dan gak mau rambutnya itu basah kena air dan malas untuk mengeringkan rambutnya, biasanya mereka mempergunakan shower cap ini nih guys. Nah, yang kedua, ini hampir di semua hotel itu ada nih guys. Baik bentuknya maupun mereknya kayaknya sering saya lihat di hotel-hotel lain. Nah, biasanya pihak hotel menyediakan 2 pasta gigi dan juga 2 sikat gigi untuk satu kamar. Jadi ini ya standar lah. Di hotel-hotel lain juga mempergunakan juga yang merek ini ya guys. Tapi saya nggak pernah gunakan karena saya bawa pasta gigi sendiri dan juga sikat gigi sendiri. Nah, yang ketiga guys, ini adalah sisir. Biasanya kalau saya tidak menemukan sisir ini di dalam kamar mandi, biasanya saya akan menanyakan kepada petugas hotelnya nih guys. Karena ada beberapa hotel yang akan memberikan sisir kalau ditanya. Nah, kalau nggak ditanya ya udahlah ya, nggak akan dikasih sisir. Nah, tapi juga ada sih hotel-hotel yang tidak menyediakan sisir. Oleh karenanya biasanya saya aktif bertanya nih, Mbak atau Mas punya sisir nggak? Kalau ada bagi dong gitu. Nah, ini bukan karena saya itu merki ya atau pelit ya dan nggak bisa beli sendiri. Sebenarnya bisa beli, cuman kan kalau misalnya kita tiba-tiba sisir kita rusak, terus kita juga punya cadangan lain gitu. Ya kalaupun nggak mau beli ya kan juga nggak apa-apa gitu ya. Toh kita sudah punya stok yang cukup banyak sehingga kita nggak perlu lagi membeli ke toko sisir. Selain menghemat waktu juga menghemat uang guys. Jadi kalau sisir kita rusak tinggal ambil aja di koper. Kan toh semuanya ada di koper kan. Dan kalau misalnya kita lupa bawa sisir ya nggak masalah juga karena kan kita taruh di koper nih guys. Jadi ya kapanpun dimanapun kita masih bisa standby sisir. Dan yang selanjutnya yang keempat adalah kantong serbaguna nih guys. Nah, kalau bagi saya mempergunakan kantong ini kalau saya akan meletakkan kembali wadah sabun cair saya ke dalam peralatan mandi saya nih guys. Nah, kenapa saya gunakan kantong ini? Karena biasanya gini ya guys, meskipun wadah sabun cair yang saya miliki itu relatif sudah aman, tapi nggak ada salahnya nih kalau kita lindungi juga dengan ini. Karena dulu saya pernah, karena mungkin ada goncangan dan atau tekanan dari tempat sabun itu, sehingga cairan yang ada di dalam wadah tersebut keluar dan mengotori sekelilingnya guys. Jadi peralatan mandi saya tuh banyak yang lengket dan juga ketika kena air itu menjadi berbusa guys.
Nah kan kita nggak mau ya peralatan yang akan kita gunakan itu berbusa dan licin gitu. Sehingga ya nggak ada salahnya lah kita bungkus dulu dengan ini. Terus kemudian kita masukkan ke dalam peralatan mandi kita nih guys. Dan ketika kita mempunyai plastik yang lebih, kita bisa mempergunakan plastik ini untuk keperluan yang lain ketika kita sedang traveling guys. Oke, selanjutnya ini ada cotton bud guys. Fungsinya ya untuk membersihkan telinga ya biasanya. Hampir 80% orang-orang menggunakan ini untuk membersihkan telinga mereka ketika mereka merasa tidak nyaman dengan telinganya. Namun ada juga yang mempergunakan ini untuk membersihkan luka dan atau mengoleskan sesuatu ke suatu permukaan guys. Jadi ini banyak sih manfaatnya dan bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Gitu ya guys ya. Jadi ini cukup berguna juga untuk kita. Nah selanjutnya adalah sabun guys. Nah ini teman-teman pasti lihat tadi ada juga di shower room. Nah terus kenapa deh sabun ini dikasih dua? Bukan dua sih guys, karena ini sebenarnya untuk diletakkan di wastafel kamar mandi kalian. Jadi kalian nggak perlu tuh cari-cari sabun lagi kalau mau cuci tangan. Nah begini guys isi dari package yang kita temukan tadi di kamar mandi guys. Dan mungkin ada di antara rekan-rekan yang belum pernah menginap di hotel ya. Jadi kalau untuk perlengkapan ini kalian bisa bawa pulang gratis teman-teman ke rumah kalian masing-masing. Tapi biasanya sih guys, kalau saya secara pribadi saya hanya akan membawa plastik serbaguna ini dan juga si sisirnya ini guys. Ini dua items yang wajib kudu mesti saya bawa dari hotel kalau pihak hotel itu menyediakan. Dan sisanya biasanya saya akan tinggalkan di hotel nih guys. Nah kalau dari kalian sendiri yang biasa nginep di hotel, apakah kalian akan membawa seluruh perlengkapan ini ke rumah? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya guys. Dan perlengkapan ini tergantung hotelnya ya guys. Ada yang menyediakan, ada yang enggak, bahkan ada yang biasanya lebih dari ini. Nah kesimpulan saya atas hotel ini, menurut saya harga yang ditawarkan cukup ekonomis dengan fasilitas yang luar biasa mewah sekali ya menurut saya. Karena dengan harga 550.000 kalian bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada dan disediakan oleh hotel ini. Nah bagi kalian yang mau liburan silahkan liburan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dan tak lupa saya Eko pamit. Salam Eclipse Official. Mwah.